mulai devotion. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mengawali aktivitas, kita mau devotion dulu. Kita naikkan satu pujian, Yesus pegang tanganku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat membanggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu pada setiap kami, pada keluarga kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Kami mau anugerah yang daripada-Mu. Kau yang melayakan setiap kami, terima anugerah-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu di SMP Kristen Terang Bangsa ini, terima berkat yang terbaik, hikmat, pengertian, kecerdasan, kedisiplinan, ketertiban, Roh yang takut akan Kau lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap terima yang terbaik hari ini Tuhan. Ajari kami, didik kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, tema ya dalam 1 bulan ini adalah jadi teladan. Dengan ayat hafalan di Filipi 3 ayat ke-17. Ini ya, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Judul yang saya ambil adalah gunakan kesempatan. Ada tertulis dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perikop tersebut menceritakan peristiwa sebelum Paskah. Yesus dan murid-muridnya sedang mengadakan perjamuan. Yesus mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Yesus menanggalkan jubah, mengambil selai kain, mengikatkannya di pinggang, kemudian menuang air dan mulai membasuh kaki para murid serta menyeka dengan kain tersebut. Ketika itu Simon Petrus merasa heran akan apa yang diperbuat Yesus pada murid-muridnya malam itu. Yesus tidak memberitahu apapun ya. Dia hanya melakukan kehendak Tuhan, menggenapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Berdasarkan ayat tersebut ya, saya belajar betapa terlihat sikap rendah hati dalam diri Yesus. Yesus itu seorang guru, seorang gembala, seorang pemimpin ya. Kala itu dia punya murid-murid.
Tapi dia rela melakukan hal itu, membasuh kaki. Membasuh kaki bicara tentang membersihkan diri ya. Kalau kita membasuh kaki kita membersihkan kaki kita dari kotoran, dari apapun. Yang biasanya membasuh kaki itu tugasnya siapa sih? Kalau itu menjadi tugas seorang budak, pelayan, pembantu. Tetapi Yesus merendahkan hatinya ya, dengan setulus hati membasuh kaki para muridnya. Ada satu contoh yang saya ambil dari pribadi Yesus. Dan setiap kita pasti dapat belajar dari banyak hal, dari berbagai orang di sekitar kita. Bahkan dari HP ya, yang sekarang gadget itu menjadi teman sejati kita. 24 jam mungkin ada di samping kita gadget. Kalau nggak ada gadget kita udah bingung. Aduh, apa ya yang awalnya hanya mikir tugas, setelah tugas selesai, iya buka yang lain ya. Apa yang kita sedang lihat hari-hari ini? Apa yang ada dan mendominan dalam keseharian kita? Benarkah gadget menjadi teman sejati kita? Apa yang sudah kita serap ketika kita sudah berteman dengan gadget ini ya? Semua berawal dari kesempatan dan kesadaran diri kita. Saya katakan kesempatan dan kesadaran diri, karena setiap kita memiliki hak kebebasan dalam melakukan segala hal ya. Kebebasan dalam menjalani hidup kita, kebebasan termasuk dalam menggunakan gadget. Tapi apakah kita sadar bahwa di semuanya itu ada batasannya? Di setiap kebebasan kita, di setiap apa yang kita lakukan itu ada batasannya. Apakah kita sadar tentang hal itu? Atau sudah lost sesuai mauku, sesuai aku bosan, sesuai inginku ya gini ya. Saya pun merasa pernah terikat dengan gadget ya, mendewakan mungkin ya. Sehari tanpa gadget, lampu mati udah bingung, udah gimana ini lampu mati ya, nggak bisa ngecas, HP-nya nggak bisa hidup. Kemudian kalau ada kumpul-kumpul keluarga lebih asik masuk aja di kamar mainan HP. Ada yang lebih menarik ketimbang ngobrol dengan keluarga. Itu saya. Kalau kalian bagaimana? Ada yang masih asik nge-game mungkin, nonton drakor mungkin, atau apa yang sedang marak saat ini ya, yang sedang ngehits ya hari-hari ini. Apa yang sedang kalian sebagai kaum milenial ya, anak-anak milenial masa kini, apa yang sedang kalian lihat? Sibukkan diri dengan gadget kalian ya. Kita pernah mengidolakan sesuatu, kita pernah mengagumi sesuatu, mengagumi seseorang. Sampai di mana batasan kita mengagumi? Apakah sampai kita menirukan gayanya, kita sampai menirukan cara bicaranya, kita mungkin sampai mencari tahu sedetail, serinci mungkin tentang idola kita itu, sampai mungkin ya semuanya ya kita sampai lihat, sampai benar-benar ikuti gaya orang tersebut. Apakah kita pernah sampai seperti itu? Yang menjadi pertanyaan, yang kita idolakan, yang kita kagumi itu sebenarnya layak tidak? Benar nggak bisa menjadi teladan bagi kita? Bisa memotivasi diri kita menjadi lebih baik dalam keseharian kita atau tidak? Kita terlalu sibuk dengan yang jauh di sana, yang nggak pernah dekat, nggak pernah penting keseharian kita, dan kita nggak tahu efeknya baik nggak dalam diri kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, teladan sendiri itu apa sih? Kalau saya cari ya, maksud dari teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Bisa perbuatan, ya, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Nggak ada yang salah ketika kita mengidolakan seseorang, ya, mengidolakan
artis ya, mengidolakan itu loh YouTubers ya, nggak ada yang salah. Tetapi tadi mampu nggak memotivasi kita menjadi lebih baik? Loh Miss, ngapain kita jadi lebih baik? Karena kita harus hidup apa adanya aja Miss ya. Hei ya, kita punya kewajiban ya. Pada dasarnya kita semua wajib menjadi orang yang lebih baik. Dikatakan serupa dengan Tuhan. Kan nggak ada yang sempurna Miss. Tapi kita harus belajar semakin hari semakin lebih baik lagi. Kita nggak bisa nih memang meminta orang lain buat suka ke kita. Kita sudah sebaik apapun, kalau namanya nggak suka ya nggak suka aja Miss. Ya itu urusan mereka, itu pilihan mereka. Tapi kita punya kewajiban, kita wajib memperbaiki diri semakin hari, senantiasa. Ada istilah kalau watok on obati, watak orang obati. Maksudnya apa? Ketika kita batuk ada obatnya, kita bisa nyoba ya obat-obatan apapun itu. Tapi kalau watak nggak bisa. Dunia boleh berkata seperti itu, tetapi di dalam Tuhan Kudus yang membantu setiap kita, menolong kita ketika kita mau menjadi lebih baik lagi. Dengan melihat orang-orang di sekitar kita yang lebih baik, memotivasi diri kita, pasti kita juga akan bisa menjadi lebih baik. Hampir 1 bulan kita melewati 2021. Pembelajaran apa yang sudah kita ambil? Kebiasaan apa ya? Ketika kita di rumah mengerjakan tugas, kebiasaan apa? Kebiasaan baik apa yang sudah kita lakukan? Itu menjadi perenungan saya pribadi juga ya. Contoh sederhana ketika anak-anak ya, ketika masih kecil dibiasakan untuk meminta maaf, kemudian minta tolong, mengucapkan terima kasih. Kalau kebiasaan itu diterapkan sampai kelak dia dewasa, tua ya bahkan dia bisa melakukan hal itu. Ketika minta tolong dia harus, ketika ditolong mengucapkan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan ya nggak usah segan-segan untuk meminta maaf. Anak yang terbiasa berbohong dari kecil, ya sudah bohong-bohong aja, bebas nggak masalah. Dia tahu itu dosa tapi udah lanjut aja nggak masalah. Padahal ketika diterapkan bohong itu dosa, bohong itu dan sebagainya ya, ketika diterapkan dari kecil, kalau itu sudah tertanam, seseorang kan berusaha untuk berkata jujur, bersikap jujur ya, walaupun nggak ada yang sempurna. Pasti kita semua pernah bohong. Kemudian apa lagi? Berkata kotor, berkata kasar. Kebiasaan Miss, keluargaku, lingkunganku gini ya. Kamu tahu itu hal yang nggak baik, kenapa kamu tidak lakukan? Biasakan itu. Dengan kamu berkata mungkin nggak kotor sih, nggak kasar, tapi misalkan apa ya, sukanya nyinyir misalnya, nyakitin orang lain. Nah itu pun kebiasaan kan? Memang sih nggak ada yang mudah ya, proses nggak ada yang mudah. Nggak enak, nggak nyaman. Yang namanya proses itu pasti nggak nyaman. Ada dalam tekanan, lelah, merasa gagal, itu wajar. Tapi ingat, ada pertolongan Tuhan yang sempurna. Ketika kita minta tolong, ketika kita berdoa, ingat Tuhan ada ya. Belajar dari teladan yang terutama, teladan Yesus. Dari mana kita belajar? Ya baca Alkitab ya, dengan firman, motivator ya, untuk kita motivasi jadi lebih baik. Wajar kok rasanya capek, rasanya lelah ya tadi ya, tapi ketika kita di refresh kembali, diingatkan kembali sikap hati kita gimana nih ya, dia melibatkan orang-orang di sekitar kita yang mampu membentuk kita, membantu kita menjadi lebih baik. Nggak perlu menghakimi. Kalau terlanjur menghakimi gimana Miss? Ya udah, kita ampun sama Tuhan ya. Zaman seperti ini kita patut ya, sangat harus waspada dan berjaga-jaga. Yang disodorkan dunia luar biasa ya.
Sisi mana yang kita ambil dari kemajuan dunia digital ini yang memudahkan kita ya di setiap detiknya. Kita mau mencontoh, kita mau menirukan yang model apa ada, kita mau belajar dari siapa saja ada, bisa. Sebagai anak muda memang perlu mengikuti perkembangan teknologi, kemajuan zaman dunia yang milenial ini ya, informasi dunia. Tapi dasarnya karakter, takut akan Tuhan menjadi kunci. Minta Kudus untuk selalu campur tangan dalam pergaulan milenial kita ini ya. Hormati orang tua, miliki teman-teman yang mampu memotivasi diri menjadi lebih semangat untuk berbuat baik. Ada kesempatan dan kesadaran diri kita untuk menggunakan setiap kesempatan itu. Di setiap kesempatan itu kita sadar dan dapat membatasi semuanya. Tema pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita teladan yang terbaik Yesus sendiri, pribadi yang dapat menjadi contoh yang luar biasa tentang kerendahan hati dan tentang banyak hal lain. Belajar dari Yesus, belajar dari sekitar kita yang mampu menjadikan kita lebih baik lagi, memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi. Sebelum Selima berdoa, Selima punya pantun lagi buat kalian ya. 2020 telah berlalu, ku bukan tahun tanpa hina-bina. Sudah hentikan berhalu, mari kembali kita giat belajar. Ada bayi sedang berjalan, sudah besar naiknya mobil sedan. Berdoa, belajar, kendalikan diri. Semoga kita mampu jadi teladan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami katakan kami siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Ada hikmat, pengertian, kecerdasan Kau turunkan atas setiap kami, atas setiap anak-anakmu. Berkat terbaik kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk dibungkus proteksian daripadamu, penyertaan sempurna atas setiap kami.